Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Tauhid. Insyaallah kita akan membahas babun man jahada syai'an minal asma'i was sifat. Pembahasan tentang barang siapa yang mengingkari sebagian dari nama-nama dan sifat Allah. Man jahada syai'an, barang siapa yang mengingkari. Al-jahdu bimakna al-inkar, ya, mengingkari dari nama-nama dan sifat Allah. Mu'alif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah bermaksud membawakan bab ini tentang orang yang mengingkari sebagian dari nama-nama dan sifat-sifat Allah, ingin menjelaskan tentang apa hukumnya dan apa dalilnya. Hukum dan dalil terhadap orang yang mengingkari sebagian dari nama-nama dan sifat Allah. Sebagaimana telah kita ketahui bersama dan telah kita jelaskan bahwasanya tauhid terbagi menjadi tiga. Para ulama menjelaskan bahwasanya tauhid terbagi menjadi tiga. Yang pertama, tauhid rububiyah. Yang kedua, tauhid al-uluhiyah atau al-ubudiyah. Yang ketiga, yaitu tauhid al-asma was sifat. Tauhid tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Secara umum di dalam kitab ini, itu kitab Tauhid, ya, dijelaskan banyak sekali tentang tauhid. Dari ketiga jenis ini adalah jenis yang kedua, tentang tauhid uluhiyah atau tauhid ubudiyah. Kenapa yang dibahas tentang tauhid uluhiyah bukan tauhid rububiyah? Karena inilah tauhid uluhiyah merupakan inti daripada tauhid. Inilah tauhid ubudiyah, inilah, ya, peperangan, permusuhan antara Rasul bersama umatnya karena lantaran tauhid uluhiyah. Dan banyak nas ayat-ayat Al-Qur'an, ya, menetapkan dan mendakwahkan kepada tauhid uluhiyah, dan ini merupakan asas, fondasi. Bahkan inilah yang merupakan syahadah alla ilaha illallah,
bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadahi dengan sebenar-benarnya melainkan Allah Azza wa Jalla. Dan tauhid yang kedua inilah ya merupakan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Untuk beribadah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi inti daripada tauhid adalah tauhid uluhiyah, tauhid ubudiyah. Inilah yang penting yang perlu dijelaskan. Karena tauhid rububiyah ya, tauhid rububiyah atau tauhid yang pembagian yang pertama, dan ini banyak manusia umat itu mengakuinya, ya, mengimaninya, ya, sebagaimana telah kita jelaskan bahwasanya tauhid rububiyah adalah mentauhidkan kita, mentauhidkan Allah di dalam perbuatan Allah. Manusia hamba mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah di dalam perbuatannya, seperti Allah menciptakan. Ini namanya tauhid rububiyah. Kita imani bahwasanya yang menciptakan hanya Allah, dan umat mengakuinya, umat mengimaninya. Bahkan ya ketika manusia diturunkannya Al-Qur'an, ya, di zaman Nabi SAW, orang-orang Quraisy, ya, dan orang-orang kafir Arab pada waktu itu, mereka mengimani tentang tauhid, yakni tauhid rububiyah. Orang-orang musyrik mengimaninya. Mereka kenal dengan Allah, tetapi ketika disuruh beribadah, mereka tidak mentauhidkan ya kepada Allah. Maka diperangi oleh Nabi SAW. Maka peperangan antara Nabi dengan para umatnya berkaitan dengan tauhid uluhiyah, bukan tauhid rububiyah. Karena mereka mengimani, mereka yakin, ya, orang-orang kaum musyrikin pada zaman itu bahwasanya Allah itu Al-Khaliq. Allah Al-Khaliq. Mereka juga tahu bahwasanya Allah adalah zat yang memberi rizki, Ar-Razik. Al-Muhyi, yang menghidupkan Allah. Al-Mumit, yang mematikan Allah. Al-Mudabbir, yang mengatur. Mereka semua mengetahuinya. Tetapi keyakinan tauhid rububiyah saja tidak menjadikan mereka beriman, tidak menjadikan mereka Islam, ya, justru diperangi oleh Allah melalui Rasul SAW, karena ketika disuruh beribadah, mereka beribadah kepada selain Allah. Ya, banyak ayat yang menjelaskan bahwasanya mereka juga beriman, ya, bertauhid, tapi dari sisi tauhid rububiyah saja. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim." Dan ketika kamu bertanya kepada mereka, yakni orang-orang musyrikin pada zaman Nabi, ya, siapa yang menciptakan langit dan menciptakan bumi, maka sungguh mereka mengatakan yang menciptakan keduanya adalah Al-Aziz Al-Alim, yakni Allah. Mereka tahu pencipta itu adalah Allah. Ini artinya apa? Jika seorang muslim pada zaman ini hanya meyakini saja Tuhan saya Allah, ya, yang menciptakan Allah, kemudian yang beri rezeki Allah, ini namanya tauhid apa? Tauhid rububiyah. Sementara ketika disuruh beribadah, dia tidak mentauhidkan Allah, dia menyampingkan atau menyimpangkan tauhid ibadah yang harusnya beribadah hanya kepada Allah, dia simpangkan kepada selain Allah, maka inilah dia termasuk kesyirikan. Dan juga ayat yang lain, wa in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah, dalam surah Az-Zukhruf ayat 87. Ya,
Dan ketika kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan mereka? Maka mereka akan menjawab, Allah. Allah. Ya. Ini tauhid. Maka ketika kita mengimani tauhid, hanya mengenal Allah dari sisi tauhid rububiyah saja, mengimani dari sisi tauhid rububiyah saja, maka apa bedanya kita dengan keadaan kaum musyrikin pada zaman Nabi SAW? Sementara Nabi memusuhinya, memeranginya. Karena apa? Karena tauhid uluhiyahnya kurang atau tidak ada tauhid uluhiyah. Kemudian dalam ayat yang lain, "Qul man rabbus samawatis sab' wa rabbul arsyil azim sayaquluna Allah." Katakan siapa ya Tuhannya langit dan Tuhannya bumi, ya, dan Tuhannya Arsy al-Azim, maka mereka mengatakan Allah dalam surah Al-Mu'min. Jadi tauhid rububiyah sesuatu yang ditetapkan. Artinya manusia banyak mengimaninya. Akan tetapi tauhid rububiyah saja tidak menjadikan seorang itu muslim, tidak memasukkan seorang itu ke dalam Islam. Sebelum dia menetapkan dan beriman tentang tauhid yang kedua, yakni tauhid al-uluhiyah atau tauhid al-ibadah. Baru dia dikatakan seorang mukmin ketika dia beribadah hanya kepada Allah saja. Bertauhid. Jadi inti dari tauhid adalah tauhid uluhiyah. Oleh karena itu, mu'allif rahimahullah ya banyak ya membahas bab-bab berkaitan dengan tauhid uluhiyah, tauhid ibadah, bukan tauhid rububiyah. Adapun pada pembahasan ini, ya, mu'allif rahimahullah menyinggung, membahas ya tentang tauhid yang ketiga, yakni tauhid asma was sifat. Ya, dengan judul yang beliau bawakan, Man jahada syai'an minal asma'i was sifat. Barang siapa yang mengingkari sebagian dari nama-nama dan sifat Allah. Ya, pada hakikatnya sebenarnya tauhid asma was sifat ya ini termasuk bagian daripada tauhid rububiyah sebenarnya, ya, karena sebagian ulama ya membagi bahwa tauhid itu terbagi menjadi dua, yaitu tauhid di dalam ma'rifah ya dan tauhid di dalam at-talab atau tuntutan, tujuan pada intinya yaitu tauhid uluhiyah. Adapun yang dimaksud dengan tauhid al-ma'rifah masuk di dalamnya tauhid rububiyah dan tauhid asma was sifat. Kenapa dibagi tauhid? Ya, sebenarnya pembagian tauhid karena memang Al-Quran di dalamnya tidak lepas dari tiga tauhid ini. Ya, pertama tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan yang ketiga tauhid asma was sifat. Bahkan kata Ibnu Qayyim rahimahullah, Al-Quran kulluhu tauhid. Al-Quran semuanya tauhid. Ya. Bahkan di dalam surah Al-Fatihah menjadi dalil bahwasanya tauhid ada tiga macam, tiga jenis di situ. Ya. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada tauhid apa di sini? Rabbil Alamin. Tauhid rububiyah. Ya. Menetapkan bahwasanya Allah Rabbul Alamin. Ya. Kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ada tauhid di sini? Ada. Tauhid apa? Asma was sifat, yaitu menetapkan bahwasanya Allah memiliki nama Ar-Rahman, Allah memiliki nama Ar-Rahim. Kemudian tauhid uluhiyah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, kepadamu lah aku meminta dan kepadamu lah aku menyembah. Dan dalil tentang
ditetapkannya nama-nama dan sifat Allah, yang pertama ada dalil dalam Al-Quran bahwasanya Allah memiliki nama, bahwa Allah memiliki sifat sesuai ketinggian dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran disebutkan, di dalam surah Al-A'raf ayat 180, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walillahil asma'ul husna." Walillahil asma'ul husna, dan bagi Allah ada nama-nama yang baik. Jadi Allah memiliki nama-nama yang baik. Fad'uhu biha, maka berdoalah dengan nama-nama Allah yang baik tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran mengatakan, Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna. Allah yang tidak ada berhak disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Dia, lahul asma'ul husna, Dia memiliki nama-nama yang baik. Ini dalil di dalam Al-Quran bahwasanya Allah memiliki nama, ya, dan memiliki sifat-sifat yang wajib kita imani, wajib kita tetapkan. Apa yang ditetapkan dalam Al-Quran dan apa yang ditetapkan dalam As-Sunnah tentang nama-nama dan sifat Allah. Tidak boleh kita mengarangnya. Tidak boleh kita menamai Allah dengan apa yang tidak dinamai oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan apa yang dinamai oleh Allah terhadap dirinya atau melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak boleh kita ingkari. Kita imani, seperti Ar-Rahman. Ya, Allah berfirman Ar-Rahman Ar-Rahim di dalam Al-Quran. Berarti kita menetapkan, mentauhidkan Ar-Rahman Ar-Rahim, nama, dan terkandung di dalamnya sifat Ar-Rahmah. Ya, ini beriman kepada asma was sifat. Tidak ada yang menyerupainya, tidak ada yang menandinginya daripada nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, itu dalil dari Al-Quran. Adapun dalil dalam hadis tentang ditetapkannya nama-nama dan sifat-sifat Allah, bahwasanya Allah memiliki nama dan sifatnya, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tis'atun wa tis'ina isman mi'ata illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya inna lillahi tis'atun wa tis'ina isman, sesungguhnya bagi Allah ada 99 nama. 100 kurang 1, 99 nama. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghitungnya, dia masuk surga. Maksudnya menghitung, mengucapkannya dan mengamalkannya. Ya, mengamalkan nama-nama dan sifat Allah. Ya, seperti misalkan Ar-Razzaq, zat yang memberi rizki. Bagaimana mengamalkannya? Dia menyebutkannya Ar-Razzaq, kemudian mengamalkannya. Bagaimana mengamalkan nama Allah Ar-Razzaq? Dia meyakini bahwasanya tidak ada yang memberi rizki adalah Allah. Ya. Dan apa yang terkandung di dalam makna nama-nama dan sifat Allah. Hadis ini bukan berarti bahwasanya nama dan sifat Allah hanya 99. Ya, kalau ditanya berapa nama dan sifat Allah 99, jawabannya salah. Kenapa?
karena 99 ini bukan batasan. Ya, bukan batasan. Tetapi hanya dalil bahwasanya barang siapa yang menghitung 99 dan tentu mengamalkannya, dia akan masuk surga. Bukan menjadi pembatasan hanya 99. Ya. Karena kita melihat hadis yang lain, ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, dan Nabi berdoa kepada Allah dengan doanya, as'aluka bikulli ismin huwa lak, ya Allah, ya, aku meminta kepadamu dengan setiap nama yang engkau miliki, ya, samaita bihi nafsak, yang telah engkau namai dengan nama tersebut dirimu. Artinya menunjukkan bahwasanya nama Allah banyak. Ada yang kita ketahui, ada yang tidak kita ketahui. Ada yang Allah kabarkan tentang nama dan sifatnya di dalam Al-Quran dan Sunnah, ada yang tidak dia kabarkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi nama dan sifat Allah tidak terhitung. Ya, tidak terhitung. Hanya Allah yang mengetahuinya. Ya. Jadi dua dalil, Al-Quran dan As-Sunnah, menetapkan bahwasanya Allah memiliki nama dan sifat. Adapun dalil dari sisi akal, ya banyak sekali. Di antaranya Allah, ya, kita melihat makhluk yang sangat besar, langit dan bumi, ya, bermacam-macam makhluk. Kemudian, ya, keteraturan makhluk, ya, langit dan bumi, matahari, bulan dan seterusnya, ini menunjukkan bahwasanya ada zat yang maha mengetahui. Ya, secara akal sehat mengimaninya. Kita mengimani dari akal tersebut, pasti ada zat yang maha mampu, ada zat yang maha kudrah, ya, ada zat yang maha hikmah, ya. Kemudian tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas. Ini menunjukkan ada zat yang mengatur, ada zat yang berkehendak sesuai dengan keinginannya. Ini diantara dalil akal, ya. Dan juga Allah memberikan kita dapat merasakan nikmat, ya. Kadang-kadang kita merasakan nikmat, ya, bahagia, tersingkirnya kemudaratan, terbukanya permasalahan. Ini menunjukkan ada yang memberikan solusi, ada yang membuka, yaitu Zat Ar-Rahman, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang, Zat yang Maha Dermawan, ya. Ada zat demikian. Kemudian juga secara akal, ya, adanya azab, ya, di dunia maupun azab di akhirat kepada orang yang bermaksiat, ya, kesengsaraan, ya, kepada mereka. Ini menunjukkan bahwasanya Allah marah. Ada neraka, Allah ancam neraka. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sifat, yaitu Allah marah kepada orang-orang yang bermaksiat. Dan sebaliknya, Allah memiliki sifat al-mahabbah, mencintai, ya, karena dia menciptakan surga untuk balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ini secara akal, ya. Jadi intinya bahwasanya Allah memiliki nama-nama dan memiliki sifat-sifat yang baik. Dan berkaitan dengan masalah tauhid, maka ahli sunnah wal jamaah, ya, bagaimana kaidah mereka di dalam mengimani asma was sifat. Maka para ulama menyebutkan, ya, beberapa poin tentang bagaimana atau manhaj, metode para ulama ahli sunnah wal jamaah di dalam memahami asma was sifat. Karena pada intinya asma was sifat adalah mudah, ya,
menetapkan apa yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah mudah. Tetapi ya belakangan perkembangan atau bercampurnya akidah Islam dengan akidah filsafat sehingga permasalahan asma wa sifat menjadi rumit. Oleh karena itu perlu pembahasan agar kita tidak terkena subhat mereka. Ya, tidak terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran mereka sehingga mengurangi ya kesempurnaan tauhid kita di dalam asma was sifat. Maka perlu kita ketahui bagaimana ahli sunnah ya memahami, meyakini tentang asma was sifat agar ini menjadi pegangan ya, rambu-rambu kepada kita di dalam memahami asma was sifat. Yang pertama, akidah atau qawaid kaidah yang berkaitan dengan asma was sifat. Yang pertama, annahum, bahwasanya mereka yuthbituna asma wa sifatihi kama waradat fil kitabi was sunnah ala zahiriha. Yang pertama, akidah ahli sunnah wal jamaah yaitu menetapkan nama-nama dan sifat Allah sebagaimana yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah tentang nama dan sifat Allah dia tetapkan. Ya, dia tetapkan atas zahirnya. Ya, Allah Al-Basir wa huwa As-Sami'ul Basir. Allah berarti memiliki nama As-Sami' dan Al-Basir. Kita tetapkan ya, Allah As-Sami' dan Al-Basir. Baik secara lafaz maupun secara makna. Secara lafaz Al-Basir. Apa makna Al-Basir? Apa makna Al-Basir? Bahasa Arab yang maha melihat. Maka kita menetapkan bahwasanya Allah maha melihat. Ya. Wala yu'awwiluha, dan tidak mentakwilnya. Ya. Apa itu takwil? Ya. Dikiaskan katanya. Ya. Seperti Allah menetapkan yadullah, Allah memiliki tangan. Maka kita tetapkan secara nama dan secara makna. Apa makna yadun? Tangan. Tidak boleh kita palingkan, kita takwil dengan makna yang lain. Oh, kalau yadun berarti Allah akan sama dengan manusia punya tangan. Maka tidak mungkin Allah sama dengan tangan kemudian ditakwil. Oh, maksud ayat itu adalah kekuasaan Allah, bukan tangan. Ini namanya mentakwil. Tidak boleh mentakwilnya. Kita tetapkan bahwasanya Allah memiliki tangan. Karena yang menetapkan Allah memiliki nama dan sifat siapa? Allah itu sendiri. Bisa dipahami? Ini poin yang pertama. Ya, menetapkan apa adanya mudah. Ya. Yang kedua, setelah kita tetapkan apa adanya secara zahir maupun secara makna, apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah tentang nama dan sifat Allah, yang kedua menafikan dari penyerupaan. Tidak boleh kita menyerupai Allah dengan makhluk secara hakikat. Ya, sifat makhluk tidak boleh kita samakan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un." Apa lanjutannya? Wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah. Berarti ketika Allah menetapkan Allah memiliki tangan,
Akidah Ahlussunnah poin yang kedua, tidak ada dalam keyakinannya bahwasanya Allah tangannya sama dengan makhluk. Bukan ditakwil, karena tidak ada konsekuensinya. Nama itu sama, hakikatnya sama tidak ada. Namanya sama, hakikatnya berbeda. Tidak boleh kita samakan. Ini akidah. Nggak boleh kita bayangkan, berarti kita membayangkan sesuatu yang tidak ada ilmunya, yang tidak pernah datang dari Allah dan Rasul tentang kaifiatnya, tentang tata cara bagaimananya. Kita hanya wajib beriman tentang nama dan sifat apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan poin yang kedua, tidak menyerupainya dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ini juga bantahan kepada orang yang mentakwil. Mereka menolak sebagian nama-nama dan sifat Allah karena lantaran mereka menganggap sifat itu sifat makhluk. Seperti tadi, mereka menolak sifat tangan. Mereka merasa risih Allah memiliki tangan, padahal Allah yang menetapkan dirinya sendiri. Karena mereka merasa bahwa kalau punya tangan sama dengan makhluk, karena tangan ini sifat makhluk kata mereka. Padahal Allah membantah dalam ayat ini, wa huwas samiul basir. Allah yang maha mendengar dan melihat. Sekarang kita tanya, kenapa engkau tidak tolak tentang pendengaran dan penglihatan? Bukanlah pendengaran dan penglihatan juga milik manusia?
Menurut Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya ayat-ayat berkaitan dengan asma wa sifat merupakan ayat-ayat muhkam, bukan ayat-ayat mutasyabih. Muhkam, apa itu muhkam? Ya, bisa dipahami maknanya. Lafaz dan makna bisa dipahami. Ya, tidak boleh kita menjauhkan maknanya. Oh, kalau kita as-sami al-basir, udah itu terserah Allah punya as-sami. Enggak boleh demikian. Ya, karena dia mengatakan ini masalah mutasyabih. Ayat tentang asma was sifat banyak di dalam Al-Qur'an. Ya. Memberikan ilmu kepada kita, bisa dipahami maknanya. Bisa dipahami. Seperti contoh dalam Al-Qur'an Allah memiliki tangan. Bisa dipahami atau tidak? Bisa. Tangan. Secara bahasa Arab. Secara hakikat tidak boleh kita samakan Allah dengan makhluk. Ya, jadi ayat-ayat berkaitan dengan masalah asma wa sifat merupakan ayat muhkam, bukan ayat mutasyabih. Al-mutasyabih ini mereka takut, oh itu udah enggak ngerti deh. Udah, maknanya Allah yang tahu. Buat apa Allah ya berfirman dengan banyak sekali nama dan sifatnya jika itu tidak dipahami oleh manusia? Ya, itu dipahami karena ini merupakan ayat muhkam. Ya, bukan ayat mutasyabih. Yang terakhir, yang kelima, kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip ahli sunnah berkaitan dengan asma wa sifat, yufawwiduna kaifiyatas sifat ilallah, yaitu menyerahkan tentang kaifiyat, tata caranya, bagaimananya kepada Allah. Karena bagaimananya, tata caranya tidak dikabarkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, dan kita berhenti di situ dalam keyakinan. Seperti Allah dalam dalil-dalil yang banyak sekali turun di sepertiga malam, ya, dari langit menuju langit dunia. Allah turun. Cukup bagi kita mengimani bahwasanya Allah turun, nuzul. Bagaimananya? Tidak boleh kita sampai ke sana karena tidak ada nas, tidak ada kabar tentang bagaimananya. Allah bersemayam di atas arasy. Bagaimana keyakinan kita? Imani saja. Tentang bagaimananya tidak boleh pikiran kita ke sana karena tidak dikabarkan tentang bagaimananya. Allah memiliki tangan. Bagaimana tangan Allah? Tidak sampai otak dan perasaan kita ke sana. Jika kita membayangkan Allah punya tangan-tangannya seperti ini, itu bohong, itu dusta, karena tidak dikabarkan tentang bagaimananya. Maka tentang bagaimananya kita serahkan kepada Allah. Allah yang maha mengetahuinya. Ini hal yang gaib. Tetapi tidak boleh menyerahkan maknanya. Bisa dibedakan ya. Bukan maknanya yang kita serahkan, tetapi kaifiyat bagaimananya, tata caranya. Jangan Allah punya tangan, apa maknanya? Udah, Allah kita serahkan maknanya kepada Allah. Ini salah. Ya, bukan maknanya yang kita serahkan kepada Allah, tapi tafwid, menyerahkan hakikat dan kaifiyatnya. Kaifiyatnya itu tidak dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kita hanya menetapkan nama dan sifat Allah. Jadi 5 ya fondasi akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini kita pahami. Adapun pemahaman-pemahaman yang menyimpang ya nanti, yang penting fondasinya dulu kuat. Ya, inilah prinsip dulu yang kita pegang. Keyakinan yang benarnya dulu kita pegang. Dan nanti akan banyak syubhat berkaitan dengan masalah asma was sifat. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, mu'alif rahimahullah, ya, penulis buku ini, ya, membawakan dalil ayat di dalam Al-Quran, yaitu surah Ar-Ra'du ayat 30. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ
Wahum yakfuruna birrahman, dan mereka kafir kepada Ar-Rahman. Mereka di sini adalah orang-orang musyrik, orang-orang Quraisy atau orang-orang musyrik bangsa Arab saat diturunkannya Al-Quran. Wahum, dan mereka itu yakfurun, mengingkari Ar-Rahman, nama Allah Ar-Rahman, meskipun mereka menerima nama Allah yang lain. Al-Khaliq dia terima, tapi Ar-Rahman dia tidak terima. Ya. Asbabun nuzul ayat ini, bahwasanya orang kafir Quraisy ketika mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Ar-Rahman, Nabi menyebutkan Ar-Rahman, mereka orang kafir Quraisy pada zaman itu mengatakan, "Wa mar-Rahman?" Apa itu Ar-Rahman? Ya, secara mana mereka mengetahui Ar-Rahman, tapi apa itu Ar-Rahman? Siapa itu Ar-Rahman? Ya. La na'rifu Ar-Rahman illa Rahman al-Yamamah. Saya tidak tahu itu, saya tidak kenal Ar-Rahman. Maksudnya menolak, kecuali Rahman dari Yamamah, ya, nama orang, ya, bukan nama Allah, ya. Maksud di sini adalah Musailam al-Kadzdzab, ya, Rahman al-Yamamah. Jadi ini siapa ini? Begitu. Dia tolak. Ini asbabun nuzul. Atau dalam hadis yang lain, dalam kisah yang lain, disebutkan bahwasanya Nabi SAW ketika melakukan perjanjian Hudaybiyah, Nabi SAW ingin menulis surat atau menulis perjanjian dan memanggil juru tulis, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nabi menyuruhnya untuk menulis perjanjian tersebut dengan mengatakan kepadanya, "Ya Ali, uktub, tulislah perjanjian tersebut." Apa yang ditulis? Bismillahirrahmanirrahim. Ada perjanjian orang-orang kafir Quraisy di Mekah, perjanjian Hudaybiyah. Tulislah Bismillahirrahmanirrahim, ya, sebagai dasar pertama dalam perjanjian tersebut, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, la ya'rifur Rahman, tidak mengenal Ar-Rahman. Mereka menolak. Ya, jangan tulis Ar-Rahman. Siapa itu Ar-Rahman? Saya tidak kenal Ar-Rahman. Ya, mungkin yang kita kenal adalah Allah, mungkin begitu. Ya, Ar-Rahman, mereka menolak. Tetapi uktub, tulislah bismika Allahumma. Tulislah bismika Allahumma. Bukan Ar-Rahman Ar-Rahim. Mereka tolak. Mereka enggak mau. Ya. Maka turunlah ayat wahum yakfuruna birrahman, dan mereka menolak nama Allah Ar-Rahman. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Ya. Kita bisa ambil pelajaran. Bagaimana akidah mereka menolak Ar-Rahman? Diapain sama Nabi? Diperangi. Ini menunjukkan kafir atau muslim? Kafir. Berarti dari dalil ini kita bisa pahami, barang siapa yang mengingkari, lihat judulnya, barang siapa yang mengingkari sebagian dari nama dan sifat Allah, apa hukumnya? Berarti kufur. Ini dalilnya. Wahum yakfuruna birrahman, dan mereka mengingkari sifat Allah Ar-Rahman, nama Allah Ar-Rahman. Maka diperangi oleh Nabi. Ini menunjukkan keadaan mereka musyrik lantaran ya menolak nama Allah, baik secara mutlak maupun sebagiannya. Ya, ini bahayanya tentang asma wa sifat, perlu dijelaskan karena barang siapa yang menolak sebagian dari nama dan sifat Allah yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah, maka hukumnya kufur. Ada juga asbabun nuzul dijelaskan oleh para ulama, ya. Ketika Nabi SAW berdoa di dalam sujudnya, ya,
dan didengar dan diketahui oleh orang-orang musyrikin pada zaman itu. Nabi mengatakan, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahman. Maka orang-orang musyrik mengatakan, mengejek Nabi SAW, lihatlah Nabi Muhammad ini, ya, apakah Nabi Muhammad mengira dia menyembah Tuhan yang satu? Ya, dia kan Nabi terkenal atau diketahui bahwasanya mendakwahkan tauhid, menyembah kepada Allah saja. Lalu diejek oleh orang musyrikin. Ya. Apakah Nabi Muhammad mengira dia menyembah Tuhan yang satu? Tidak, dia menyembah Tuhan yang dua, Tuhan yang lain. Sebab dia menyebutkan ya Allah, ya Rahman. Seakan-akan ada dua zat di situ. Seakan-akan ada dua Tuhan di sana, yaitu Tuhan Allah dan Tuhan Ar-Rahman. Ini kata orang-orang musyrikin. Berarti ada dua Tuhan di sana, Allah dan Ar-Rahman. Nabi berarti tidak mentauhidkan. Dia juga ternyata sama dengan nenek moyang kita, begitu, mengejek. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala membantahnya melalui firman-Nya, "Qulid Allah awid'ur Rahman." Katakan wahai Muhammad, ya, berdoalah kepada Allah atau berdoa kepada Ar-Rahman. Dalil ini membantah kepada orang musyrikin bahwasanya bukan dua Tuhan, tetapi zat yang sama, yaitu Allah. Cuma dia memiliki nama dan sifat-sifat yang lain, yaitu diantara nama yang Allah tetapkan, yaitu Ar-Rahman. Ini nama Allah, bukan Tuhan yang lain selain Allah. Ya, ayyaman tad'u falahul asmaul husna. Ya, dengan nama mana saja kamu berdoa, maka bagi Allah memiliki nama-nama yang baik. Jadi di antara kita ibadah dengan asma was sifat, yaitu menjadikan asma was sifat sebagai perantara di dalam doa. Ya, meminta rizki, kita berperantara dengan nama Allah yang sesuai dengan rizki. Apa itu? Ar-Razzaq. Kita panggil nama Allah, ya Razzaq, panggil nama Allah. Ya, ya. Jangan minta rizki yang kita panggil ya Ghaffar, tidak sesuai. Maka sesuaikan dengan apa yang kita minta. Ini diantara pengamalan asma was sifat. Ya, ayat ini menjadi dalil kepada kita bahwasanya orang atau siapa saja yang mengingkari tentang nama-nama dan sifat Allah, maka hukumnya kafir atau kufur secara akidah. Ya, kita bicara secara akidah. Perbuatan, bukan orangnya lantas kafir keluar dari Islam kita bukan, tidak mengajarkan demikian. Kita belajar tentang perbuatan, tentang hukum. Adapun permasalahan orangnya, ya ini pembahasan ya lebih dalam lagi. Ya, kita hukumnya barang siapa yang mengingkari, ya seperti barang siapa ya melakukan bid'ah, maka dia sesat, siap sesat di neraka. Bukan berarti orang yang melakukan kebidahan dijamin masuk neraka, tidak. Orangnya tidak. Karena Allah menyebutkan sifat ini merupakan ancaman. Maka dia terancam, bisa jadi dia masuk neraka. Ya, bukan berarti kajiannya keras, mengkafir-kafirkan atau membid'ahkan, bukan. Kita bicara tentang perbuatan yang perlu dijelaskan umat ini. Ya, mana dalilnya? Wahum yakfuruna birrahman, surah Ar-Ra'd ayat 30. Dan mereka ya mengingkari nama Allah, yaitu Ar-Rahman. Ya. Kenapa mereka kufur? Karena mereka kufur kepada Al-Qur'an, kepada Allah. Dusta berarti kalau dia menolak nama-nama Allah. Ya, sebab Allah menjelaskannya atau Rasul menjelaskannya. Maka ketika kita menolaknya, berarti kita mendustai apa yang datang dari Allah dan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian dalil yang kedua, beliau bawakan hadis di dalam Sahih Al-Bukhari. Qala, dia berkata, qala Aliun, Ali berkata, haddisun nasa bima ya'rifun aturiduna an yukadzdzaba
an yukadzdzaballahu wa rasuluh. Dalam Sahih Al-Bukhari ya disebutkan ada athar dari Ali bahwasanya Ali berkata, hadisun nasa ya, hadisu sampaikan hadis atau berbicaralah kepada manusia, sampaikan kepada manusia bima ya'rifun, dengan apa yang diketahui oleh mereka ya. Kemudian aturiduna an yukadzdzaballahu wa rasuluh, apakah kalian menginginkan, menghendaki bahwasanya Allah dan Rasulnya didustai ya, dianggap ya, atau dituduh tidak benar ya. Ini maksudnya dari athar ini ya, pentingnya berlaku hikmah di dalam dakwah, di dalam menyampaikan terutama tentang din, tentang agama. Maka wajib bagi orang yang menyampaikannya ini melihat akal-akal manusia, kecerdasan mad'u ya, orang yang diajak ya, dan memposisikannya sesuai dengan kedudukannya. Artinya di dalam menyampaikan bukan sesuatu yang rumit, ngejelimet, yang pada akhirnya dengan pemahamannya itu pemahamannya keliru atau pemahamannya salah, sehingga Allah dan Rasulnya justru didustakan dengan penjelasannya yang misalkan terlalu rumit dan manusia belum siap untuk menerimanya. Karena berkaitan dengan masalah ini, sebagian sifat dan nama Allah sulit untuk dipahami oleh sebagian orang awam. Ya, oleh sebagian orang awam. Maka seyogianya dalam pembahasan ini disesuaikan. Ya. Disesuaikan antara pembahasan dengan tingkat pemahaman kaum muslimin. Ya, bukan berarti meninggalkan penjelasan, tetapi dalam menjelaskan disesuaikan. Ya. Kemudian beliau mu'allif rahimahullah juga membawakan athar yang diriwayatkan dari Abdul Razzaq bin Ma'mar, dari Ma'mar an Ibnu Tawus, dari Ibnu Tawus an abihi, dari bapaknya an Ibni Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, annahu ra'a rajulan, bahwasanya Abdullah bin Abbas melihat laki-laki, intafadha lamma sami'a hadithan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sifat istinkaran lidzalik. Melihat laki-laki intafadha, yang laki-laki tersebut terperanjat ya, seakan-akan gemeter, kaget, heran ketika mendengar pembahasan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sifat ya, sifat-sifat Allah, istinkaran lidzalik. Mereka mengatakan seakan-akan menolaknya. Kenapa kok dijelaskan begitu? Seakan-akan nggak perlu dijelaskan. Ya, ini mu'allif rahimahullah sangat jeli. Asar yang tadi seakan-akan kita disuruh untuk menjelaskan sesuatu yang mudah, tidak yang rumit. Tetapi di poin ini dia membawakan asar dalil yang memiliki makna, kita tetap menyampaikannya ya, tentang asma was sifat. Faqala ma faraqu haula, apa yang menjadi kekhawatiran mereka, kekhawatiran ini, apa bedanya ini dan itu? Ya, yajiduna riqata inda muhkami wa yahlikuna inda mutasyabih. Mereka mendapati ketakutan pada ayat-ayat muhkam, ya, artinya asma wa sifat,
sebenarnya muhkam, ya. Wa yahlikuna 'inda mutasyabihi, dan mereka menceburkan kekecelakaan dirinya ketika pada ayat-ayat mutasyabih. Ya, berarti asma was sifat tetap perlu dijelaskan, ya, tentang akidah ini, cuman harus disesuaikan dengan pemahaman, ya, pemahaman masyarakat atau kaum muslimin. Khawatir dia menyimpang dari sisi tasbih atau menyerupai Allah dengan makhluknya. Kemudian di athar yang terakhir, beliau membawakan athar tentang asbabun nuzul ayat wa hum yakfuruna birrahman. Walamma sami'at Quraisyun, dan ketika orang-orang Quraisy mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurur rahman, menyebut ar-rahman, ankaru dzalik, mereka mengingkari hal tersebut. Fa anzalallahu fihim, maka Allah menurunkan pada mereka wa hum yakfuruna birrahman, ayat berkaitan dengan ini, yaitu wa hum yakfuruna birrahman. Jadi ayat ini dibawakan oleh muallif rahimahullah, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, sebagai penutup bab ini, bahwa ayat ini berkaitan dengan keadaan orang kafir Quraisy yang menolak asma was sifat. Sehingga dari judulnya kita bisa mendapatkan ilmu, ya, man jahada syai'an, ya, barang siapa yang mengingkari sebagian dari asma was sifat, apa hukumnya? Hukumnya adalah kufur. Apa dalilnya? Dalilnya wa hum yakfuruna birrahman. Ya. Ini inti daripada pembahasan bab ini. Adapun, ya, poin-poin, ya, kesimpulan daripada bab ini, ya, dari beberapa athar atau beberapa ayat tadi, ayat dan athar, ya, yang disebutkan di dalam bab ini, ya, poin-poinnya diantaranya, yang pertama, kesimpulan daripada bab ini yaitu mengingkari nama dan sifat Allah hukumnya kufur, ya, dan ini berkaitan dengan akidah tauhid asma was sifat. Mengingkarinya salah satu dari nama-nama Allah yang Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, maka hukumnya kufur. Apalagi secara mutlak, ya, Allah tidak memiliki nama, lebih parah lagi, ya. Ini orang Quraisy, orang kafir, menolaknya sebagian dan menetapkan sebagian yang lain, ya. Yang kedua, ya, wajib bagi orang yang berbicara, terutama berbicara tentang agama, disesuaikan dengan keadaan kaum muslimin dan menjelaskan apa yang bermanfaat buat mereka saja, ya. Seperti pembahasan syubhat, tidak semuanya dibutuhkan, ya. Penyimpangan tentang asma was sifat bertahap, ya, tidak semuanya perlu dijelaskan sebab kaum muslimin belum siap, ya. Malah justru khawatir terpengaruh dengan syubhat tersebut, maka ditanamkan dulu dalam pengajaran prinsip-prinsip yang benar, prinsip-prinsip ahli sunnah dulu, pegangan yang kokoh, baru dia nanti akan, ya, memahami lebih luas lagi. Sebab kalau langsung dijelaskan sesuatu yang rumit, ya, maka pondasinya tidak kuat dan malah mengacaukan akidahnya. Yang ketiga, di dalam menuntut ilmu atau di dalam belajar atau bahkan di dalam mengajarkan harus ada tadarruj, yaitu bertahap. Belajar maupun mengajarkan seseorang kaum muslimin berdakwah harus bertahap, ya. Anak tangga yang pertama dulu, baru yang kedua. Yang kedua sudah selesai, yang ketiga. Jadi bertahap. Sebab permasalahan agama ada yang mudah, ada yang rumit. Ada yang wajib fardu ain dan ada yang fardu kifayah. Ya, yang fardu ain wajib bagi setiap muslim mengetahuinya, beribadah, tentang cara kewajiban-kewajiban dia, ya, tentang rukun iman, rukun Islam, wajib diketahui. Rukun pengetahuan atau ilmu yang berkaitan dengan hal tersebut hukumnya wajib. Adapun ada yang fardu kifayah, tidak semuanya wajib baginya mengetahuinya. Seperti ilmu nahwu, ilmu sharaf, enggak semuanya kaum muslimin wajib mengetahuinya, ya. Ya, ini tidak semua disampaikan. Jadi al-ilmu juga tadarruj, bertahap, ya. Kemudian
yang keempat, disimpulkan bahwasanya dari dalil-dalil yang ada bahwasanya nusus ayat-ayat Al-Qur'an berkaitan dengan asma was sifat termasuk ayat-ayat muhkam, bukan ayat-ayat mutasyabih. Ya. Apa yang dimaksud dengan muhkam? Muhkam adalah ayat yang bisa dipahami maknanya dari lafaznya, ya, dan tidak membutuhkan dalil yang lain untuk menafsirkannya. Ini definisi muhkam. Seperti asma wa sifat Ar-Rahman. Ya sudah, ini muhkam, bisa dipahami bahwasanya Allah Ar-Rahman, pengasih secara makna. Tidak perlu dalil yang lain dibawakan untuk menunjukkan bahwasanya maknanya Ar-Rahman. Nah, berarti masalah asma was sifat bukan masalah mutasyabih, melainkan masalah ayat muhkam yang bisa dipahami. Tentu bisa dipahami dengan bahasa Arab tentunya begitu, ya. Mudah, dan dia bukan ayat mutasyabih yang rumit untuk dipahami. Adapun mutasyabih maknanya adalah ayat yang tidak bisa dipahami maknanya dari lafaznya dan membutuhkan kepada dalil yang lain untuk menafsirkannya. Ya, apa contohnya? Misalkan an-nasi wal mansukh. Apa itu an-nasi wal mansukh? Misalkan ayat ini berkaitan dengan ya, bolehnya sesuatu, kemudian dalam ayat yang lain tidak boleh. Maka kan bingung, kontradiktif antara ayat A dan ayat yang B. Nah, ini tidak boleh kita memahaminya secara langsung, sebab ini termasuk mutasyabih. Maka perlu apa? Perlu dalil, perlu tafsir, perlu penjelasan khusus. Oh, ini hukumnya sudah terhapus. Oh, ini hukumnya yang berlaku sekarang. Dan ini butuh pemahaman, butuh pengkajian, butuh dalil-dalil yang banyak untuk mendukung ini nasikh, ini mansukh kesimpulannya. Ya, dan ini namanya ayat mutasyabih. Adapun tentang asma was sifat bukan ayat mutasyabih, melainkan ayat muhkam yang bisa dipahami maknanya tanpa ada dalil-dalil yang menunjangnya. Ya. Kemudian yang keenam, kesimpulan, lihat Abdullah bin Abbas mengingkari orang-orang yang merasa aneh untuk membahas tentang asma was sifat, yaitu inkarul munkar. Ini pelajarannya, kesimpulannya bahwasanya para sahabat, para tabi'in, para ulama, yaitu inkarul munkar, mengingkari kemungkaran, ya, mengingkari kemunkaran. Ya, dan ini bagian daripada amal, ya. Prinsip ahli sunnah yaitu amar ma'ruf nahi munkar, terutama di dalam masalah al-aqidah. Ya, yang terakhir bahwasanya orang yang pertama yang mengingkari nama dan sifat Allah, siapa dia? Siapa orang yang pertama? Al-musyrikun, orang-orang musyrik pada zaman Nabi, sebab ayat ini turun kepada mereka wahum yakfuruna birrahman. Ya. Mungkin ini yang perlu saya jelaskan berkaitan dengan asma was sifat, ya, dari bab yang disampaikan oleh muallif rahimahullahu taala di dalam kitabut tauhid. Ya, mungkin ini bisa saya jelaskan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.